malam ini kita mau syuting Ora Pugu lagu. Nggak ada yang nyanyi, nggak ada yang apa. Berarti Pokoknya kita temanya apa nih? Temanya Ora Pugu lagu. Pokoknya begitu. Lagunya bukannya lagu nyanyi, iya. Pokoknya Segi Ora Pugu lagu. Yang penting mah upload aja ya. Iya begitu. Tapi style mah syuting sih sebenarnya ini. Iya, udah keren banget ya. Laguan biasa orang pakai sepatu. Sombong amat. Ini bukannya rock, ini kain. Buset deh. Serebetan. Iya serebetan. Kain gue nyengser. Jadi begini kayaknya kita ngobrolin yang enak. Ngobrolin apa nih? Apa ya? Tentang Pengalaman B apa? pengalaman syuting di RC. Bukan pengalaman lagi sekolah. Buset. Itu kita syuting lah. Ya, tapi seru sih, flashback gitu masa kecil. Apa pengalaman ini be sutradara bagian dia yang banyak kan dikit. Lah kita Iya, mah iya. belum. Kita mah baru berapa tahun. Dia mah kan dari zaman apa tahu udah mulai. Udah berecet. Iya. Ya pokoknya begitu. Ya kita obrolin ya masa-masa inilah sutradara yang lebih dulu bagaimana awal sampai pada saat ini. Kalau kita menyambung ya saya mampuk nyambung, ntar kita main tebak-tebakan. Pokoknya kita nanya dulu, kita aja berdua yang nanya biar Iya. DB tanya-tanya gitu, kita mah bingung jawabnya. Ya udah buru nanya. Godek lu jangan lupa. Ya lah kan ini ngomongin syuting film. Kita tetap Ya. godek biar disangka Tapi orang sandiwara. ngomong-ngomong, Cid, lu kalau pas sama DRC, pas jadi kreator atau sama bapak lu gitu, itu di film lu godek mulu, lu ada inian nggak hinaan dari orang tua lu? Saya Apa dikeluarin dari kakak gitu? tahu ya, ini orang tua gua mah masa bodoh sih. Mau anaknya kayak gimana juga. Oh ya. Mau nyebur ngesap gitu. Yang penting balik makan ya. Iya. Mending pukul dicariin be orang. Ngomong-ngomong suasana malam di RC sering kita syuting malam ya. Sering. Oh, menurut situ teh maksudnya sama lu Cid, apa sih suka ada gak sih kejanggalan selama kita syuting? Ya takutnya kan gue mah nggak ngeliat, lu ngeliat. Iya, kita yang rasa gitu ya. Iya. Ada sih waktu itu yang syuting di kuburan itu yang siang-siang. Yang judulnya Belangkon Keramat apa? Iya, kita tuh pernah syuting Belangkon Keramat ya, Belangkon Keramat. Itu suara janggal suara ya. Itu pas yang adegan di makam di kuburan ini ada di sini nih. Ini filmnya nih. Nah, ini nih. Nah, kalau yang belum lihat nih thumbnail ini pas Belangkon Keramat itu si Buncit adegan lagi lu nyelonconng sih masuk ke makam nggak numpang. Ya, kan kita mengikutin sutradara bae masuk. Itu di menit keberapa? Menit keberapa ya itu 27 apa? Pokoknya antara 21 sampai 27 lah. Itu Oh panjang kan? Enggak, antara itu maksudnya. Emang itu film memang menitnya berapa menit? Detik. Suara detik. Oh iya. Lu lama banget ya. Itu kejadian itu pada siang. Itu siang, itu bukan malam. Itu siang. Itu suara cewek ya. Suara cewek. Suara cewek. Jadi nangis. Nah, itu pas kita selesai shoot itu baru jelas pas kita putar ulang rekod suara, kita dengar jelas. Kalau mau jelas lagi buat teman-teman nih,
silakan aja buka yang film Belangkon Keramat itu, jangan di skip di detik keberapa, pokoknya sih awal-awal sih, di menit keberapa, detik keberapa itu ada suaranya, itu kerekam jelas, itu nggak ada rekayasa ya. Itu salah satunya, itu tengah hari bolong. Itu ketahuan pas editing ya. Pas syuting mah ya ngantai, nggak tahu apa-apa. Lagian lu pohon beling setan aja sih, jadi pohon apa itu? Tahu pohon apa gua. Belum mandi kayaknya dia. Pohon waru, pohon apaan? Ayo pendot-pendot. Jadi hawanya kotor aja gitu. Karena sih gua mau kotoran. Iya enggak. Apa apruk-aprukan baik. Suwe. Kalau itu teh yang situ, menurut situ agak horor atau emang horor banget kejadian atau faktanya seperti apa kayak gitu di pas film apa? Itu yang ada, itu yang Mbah Dukun itu. Mbah Dukun. Ya. Rasa doang sih, rasa. Yang judulnya ada Mbah Dukun ya? Iya. Nah, Rasa doang. Yang kalau bisa apa teman-teman mau tahu yang ini nih, ini dia nih. Yang ada Mbah Dukun, yang ini filmnya. Tonton, itu ada di hampir menit terakhir. Itu hampir menit terakhir, jangan skip. Itu bukti nyata, bukan rekayasa. Itu pas pengalaman kita orang ya, selama kita di lapangan shoot kayak gimana. Memang pas di saat di lapangan nggak ada apa-apa itu ya. Iya, pas syuting sih nggak ada yang ketangkep, nggak ada apa-apa. Semua ketahuannya pas editing aja ya. Editing, pas bagian editing, ya sutradara yang tahu. Pas editing saya kaget, soalnya pas kejadian kalau di lapangan kalau ada yang lewat atau apa kan pasti sekat kan ya. Ini kan nggak sekat karena nggak ada apa-apa atau nggak ada apa-apa. Tapi pas lagi diedit, tiba-tiba kok ada yang lewat Terbang. Iya, itu kisaran dia itu di atas kepala lah ya teh ya. Ya, sekitar mungkin ada antara 4-5 meteran di atas kepala. Itu bentuknya semacam keranda. Boleh di slow motion pas lagi ngeliat, pas lagi nonton teman-teman nih. Itu di slow motion boleh, itu ada jenis keranda lewat persis itu di menit yang pas RT terus Pak RW di situ masih yang Bang jadi Kumis. Bang Kumis, yang jadi dukunnya masih Bang Able ya. Iya. Itu persis pas bubar, ceritanya ada adegan bubar ninggalin Bang Able. Di situ ada keranda lewat persis dari sebelah, kalau di frame YouTube berarti dari sebelah kanan. Memang itu kalau kata bahasa orang tua teh mitosnya, kalau itu lewat bawanya wabah ya, entah itu wabah penyakit, entah apa gitu kan, menandakan gitu. Katanya mitosnya. Ya, itu dulu yang lagi rame ya, Lampor gitu ya. Nah, kayak gitu pas lagi viral juga. Iya, Lampor Pak gitu ya. Itu mah acaranya. Acara sebelah. Sebelah itu mah. Bukan sebelah. Itu juga bukan termasuk rekayasa. Emang selalu ada aja ya kalau emang kitanya lagi hilap nggak izin ya, nggak gimana. Memang pas di saat itu menyan udah habis berapa teh? Habis berapa itu menyan? Cepet banget sih, kayak disedot. Dibakar apa dimakan itu gaya? Lah dibakar, cuman anginnya kebangetan gede kali. Apa syutingnya salah dulu? Jadi menyan habis berapa itu? Sampai kehabisan sih. Iya, memang itu kita pakai menyan, kita pakai apa namanya, hio ya. Iya. Kita pakai hio. Lumayan banyak tuh, Jadi kayak memang ya sebenarnya kita nggak ada tujuan apa sih namanya, bahasa ngundang apa nggak ada tujuan. Ya biar mirip aja gitu. Biar mirip aja, tapi akhirnya kejadiannya bukan mirip, akhirnya nongol dia. Ya mungkin bahasanya permisi kali kan gitu. Ya itu kurang lebihnya sih itu yang saya alamin. Waktu itu emang berasanya cuma aneh, tapi
sebenarnya sih nggak, ya cuma rasa doang, nggak tahu sampai gitu-gitu, ya itu kan urusan lain. Ya tapi ternyata ada hal lain juga. Itu salah satu pengalaman saya waktu main. Waktu itu baru beberapa film. Emang di situ ngomong sama siapa sih? Itu kamera. Telepon kamera mah tuh di situ. Iya. Ngomong apa dari tadi? Malu gua. Nah, itu pengalaman waktu saya baru beberapa film lah. Itu udah ceritanya udah mulai agak horor sedikit gitu. Waktu itu Ampek belum. Ampek mah yang di Blangkon ya. Ya. Nah, pasti kejadian horor itu bukan pada saat itu doang. Kita tanya Pak Sutradara nih yang dari awal pembuatan, penggarapan, pasti punya pengalaman yang sama, tapi kayaknya nggak kerekam. Jadi kerekam tuh lagi beruntungnya di pas bagian udah mungkin hampir pertengahan tahun ya. Segmen kayak gitu mah pas lagi dapat kita di lensa gitu ya, di kamera. Kalau lagi nggak bisa kerekod, dan itu bener kebukti waktu pas lagi syuting di Pandeglang. Syuting di Pandeglang, di kampungannya RT Dodo, Bang Kumis. Tepatnya daerah mana itu ya? Itu Pandeglangnya apa ya? Saya juga lupa itu ya. Lumayan pedalaman. Itu rencana ya syuting di situ itu mau berapa film ceritanya, mau berapa, ataupun satu film pun itu kayaknya mau main lama lah durasinya gitu kan. Di situ masih ada almarhum Bang Dodi, nah terus ada juga Bang Abre, Bang Jaja, terus Aldi, Bang Abdul, Biar nggak seru. Mas Bayu, Bang Ompong. Itu pas itu baru upload dari Jakarta, baru upload beberapa film lah itu. Itu pun editannya masih parah banget sih, masih parah. Editan masih parah. Terus dari jenis kamera juga kita maksudnya masih parah lah, masih awal coba-coba. Nah, disitulah kejadian di kampung itu. Itu pas malam teh. Tapi kalau maaf nih, filmnya sempet jadi nggak kira-kira? Enggak. Oh enggak. Tadinya saya mau unjukin di bawah nih filmnya. Enggak ya. Yang jadi cuman ini doang. Itu pas syuting sore, sebelum kejadian ada hal-hal itulah. Oh, yang pada nyebur sawah ya? Ya, itu film apa ya? Apa sih, Teh? Gairah itu ya? Gairah. Jadi pas malam, kejadian malam itu kita rencananya memang syuting horor. Di situ kita sekitar jam 11:30 malam di tengah kebun. Kita juga izin sama sesepuh situ pun ada beberapa orang yang ikut ya, yang tahu situasi di situ, lokasi di situ, dan dia pun mungkin tahu juga yang penunggunya di situ. Suaranya biar ya, merinding. Ya, Angin. itu mah belum ini. Nih kalau ditambahin musik horornya. Nah, ini baru. Jadi udah ada asap nih. Nongol. Rokok ini mah. Di bawah pohon kecapi. Itu kecapi. Tapi yang ada bulunya buahnya. Kecapi. Apa? Ada bulunya. Tahu. Itu mah apaan? Semek itu mah. Oh. Iya, gitu bela. Jadi di bawah pohon capi yang itu tuh yang teng. Oh, itu. Awal banget. Ya terus. Jadi di bawah pohon capi itu gede. Itu kalau kepeluk bisa sampai mungkin itu juga belum yang terbesar di situ pohon capi. Itu kepeluk bisa sampai 4 orang kepeluk lah. Kode juga ya kalau buat jenis capi ya? 4 orang lah. Ternyata pas kita cek
kita reading selesai, reading udah langsung udah mau mulai shoot. Pas take pertama di take pertama itu langsung udah kelihatan tuh di lensa, di kamera udah kelihatan. Pas saya dengakin ke atas di ujung pohon kecapi itu Dengak apa nih? di ujung pohon kecapi itu berbungkus putih. Ya, Wujud gitu, wujud. putih. Iya. Pas ditegesin Karun. iya. Itu mah emang orang lagi nimbu. Lah enggak kecapi emang dikarungin. Sebelahnya mau nangka. Oh, kalau nangka iya bener. Ini lagi bukan lagi bohong apa orang ini? Enggak, jadi benar itu persis kalau dilihat itu kayak ketapel. Ujungnya itu cagak dua. Dia itu muncul dari tengah, dari bawah, tapi dia ngerambat ke atas. Ngerambat ke atasnya ini kakinya di atas, tangannya di bawah. Jadi dia mundur. Di kan. kecapi itu tuh. Iya. Dia mundur. Bisa dipraktekin orang gimana? Iya kayak Spiderman turun lagi bagaimana? bisa. Bukan turun dakom kali di atas Oh, kecapi. iya, cecak begitu tuh. Bisa kan cecak? Jadi itu bukan saya aja yang lihat. Ada Bang Abdul saksinya, Bayu itu ngeliat juga. Itu pas kita lihat di kamera itu jelas. Tapi dia cuman nunjukin wujudnya dia doang apa sampai ngeganggu gitu? Ngituin orang lah ibaratnya kayak. Kalau ganggu enggak. Cuman apa sih? Kayak wujudin gitu aja sepintas. Nampakin doang itu. Nampakin dan bahkan sampai Bersuara? enggak Enggak juga. Enggak suara. Paling saat itu pas di saat diem ada suara bunyinya dari suatu sudut yang benar-benar lebih horor, Gelap gitu. jadi bunyinya kelanti. Saat itu mah emang belum makan kali dari pagi. Kru Makhluk halus apa itu? nempelin ya, lemes. Tahunya kelanti. Kirain lu ketempelan gitu kali. Itu mah belum ketempelan kali mah. Belum tempelan nasi. Enggak itu. Ya kan ada tempelin sini. Enggak, itu kayaknya emang sering dirasa itu kayaknya. Jadi ya cuma nampakin aja sih kalau suara enggak. Oh, jadi kelanti itu bohong. Mate. Oke, mungkin itu aja obrolan kita. Ya, obrolan orang pugu. Tapi ya mudah-mudahan pugu-pugu. Jadi malam ini kita sudahi obrolan kita ini. Doain aja kita ya saling sehat lah semua ya. Hampir fajar ini. Jangan lupa juga tuh tungguin film-film Rijal Kreator. Oh iya. yang baru. Lu kan punya itu ya? Apa? Punya channel juga ya? Ada, cuman channel apa ya? Channel Apa banyak apa channel apa ya gua? Channel lu apa? Lu ngomong baik, channel lu di Iya. sini. Belum ntar masih kecil channelnya. Terus subrek channel kecil tuh ya. Lah nggak apa-apa, nggak jadi soal, biar saya bebas. Iya. Terus kalau support mau apa? Sepatu. Oh iya, gua Wah, selain di sponsor nih. RC juga punya usaha, alhamdulillah. Cie. Ya, So sponsor. mandiri Gua nih. promosi dikit lah ya. Baru masuk baru bukan kita sih sebenarnya nggak ada hitungan baru Pak Lama, tapi maksudnya pas lagi selama dia ini udah ini dia bisa bermodal ya sama YouTube, bermodal buka usaha, alhamdulillah. Produk lu dong, kasih tahu. Produknya Lu punya ituan kan ini sendiri kan? Warbun ID. Warbun ID nama IG-nya tuh, Instagramnya. Jangan lupa follow aja tuh.
Logonya gimana? Urban ID. Pokoknya ada sepatunya dah, sama sikatnya, logonya tuh. Oh, yang ini nih, Urban ID nih. Ya. Kalau ada sepatu kotor ataupun malas nyuci, ya langsung aja situ. Ingat ya. Sendal masjid. Oh. Sepatu doang, tapi kalau hati kotor bukan ke dia. Oh, iya. Sabunnya belum ada. Oke, gitu aja ya. Oke, sip. Itu Oke. aja. Gua Rijal. Dan gue Seno. Nggak buncit. Oke, salam Indonesia.